Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadil Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syahidis salihin wa rabbihim thumma ila sadatina wa mawalina wa himmatina Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila arwahi baqi as-sahabah wa tabi'in wa tabi'in wa bi ihsan ila yawmiddin thumma ila صاحب هذا الكتاب حجة الإسلام محمد ابن محمد الغزالي الطوسي الطبراني الشافعي قدس سره ونور ضريعه وعلى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. كتاب عجائب القلب. Kita masuk ke ini, ke Rubul Muhlikat, separuh dari kitab Ihya Ulumuddin, tepatnya di kitab Ajaib Al-Qalb atau bagian tentang keajaiban hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraki jalalihi al-qulubu wal khawatir. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi tatahayyaru, alladzi tatahayyaru, alladzi tatahayyaru, yang tahayyur. Tahayyur itu bisa menyatakan makna kebingungan. Duna idraki jalalihi, karena tidak mampu menangkap keagungannya Gusti Allah. Siapa yang tertahayyur di situ adalah al-qulubu, hati, wal khawatiru, dan lintasan khawatir. Jadi di bagian ini Imam Al-Ghazali ketika membuka kitab Ajaibul Qalbi, beliau menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu tatahayyaru duna idraki jalalihi al-qulubu wal khawatir, bahwa seberapapun nanti manusia itu berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala lewat hatinya atau segenap potensi yang ada pada dirinya, itu nanti harus disadari bahwa manusia itu memiliki banyak keterbatasan. Tatahayyaru, akan merasakan tahayyur, atau dalam bahasanya Syekh Hafidz Murtada Az-Zabidi itu la tutiku al-qulubu wal khawatiru al-waridatu 'alaiha al-ihatata, bahwa hati manusia atau apa yang terbesit di dalam benak manusia itu tidak akan kuasa atau mampu dalam mengetahui, memahami secara ihatah, secara komprehensif, secara sempurna, secara menyeluruh tentang apa? Jalali, tentang keagungannya Gusti Allah. Artinya di awal ini, di awal muqaddimah, Al-Ghazali itu mengajak kita untuk sadar bahwa seberapapun nanti kita berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan hati kita itu, maka kita akan mendapati tatahayyar, ay la tutiku al-qulubu wal khawatiru. Seberapapun bersih hati manusia, pasti nanti akan ada keterbatasan dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti apa? Berarti Allah itu maha agung, sedemikian agungnya sehingga hati manusia akan
tidak bisa secara komprehensif, secara keseluruhan memahami keagungannya Gusti Allah. Wa tadhasyu, dan manusia itu tadhash. Jadi hati manusia itu juga tadhash. Tadhash itu dahsyah. Kalau dahsyah itu akar katanya adalah, maknanya adalah dihabul aqli imma hayaan au khaufan. Jadi dahsyat kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu adalah hilangnya hati, hilangnya akal atau sadaran manusia dikarenakan imma hayaan au khaufan, bisa karena manusia itu benar-benar merasa malu atau benar-benar ngerasa takut sehingga berada di alam sadar. Itu tadhash namanya. Apa ya kalau bahasa yang mudah itu ya, jadi akal itu tidak bisa berfungsi dengan baik dikarenakan karena rasa malu. Itu tadhash. Apa ya kalimat yang enak dipakai itu? Ya, merasakan hampir mirip dengan kebingungan mungkin ya. Ya, hampir mirip dengan kebingungan atau yang sejenisnya itu ya. Tapi ada indikasi malu, ada indikasi rasa takut sehingga berada di alam bawah sadar. Fi mabadi isyraqi anwarihi, dalam pinten-pinten mabadi. Mabadi itu prinsip dasar isyraqi anwarihi, isyraqnya, mancarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Al-ahdaqu wan nawadhiru. Ahdaq itu adalah pupil. Wan nawadhir itu iris. Pupil itu bagian mata yang berbentuk bulat dan berwarna hitam yang terletak di tengah iris. Kalau pupil itu yang kecil, ya yang kecil, hitam kecil, di tengah-tengah itu pupil namanya. Kalau iris itu yang besar itu, ya, itu. Kan semuanya warna hitam ya, cuma yang pupil itu lebih hitam lagi. Artinya seberapapun manusia nanti akan menggunakan pupilnya atau menggunakan irisnya dalam menangkap cahaya Gusti Allah, maka manusia akan mengalami satu kondisi hati yang namanya dahsyat. Dahsyat. Itu berarti jika ada seseorang yang mampu menggunakan ahdaknya, wan nawadhirnya, menggunakan pupilnya dan irisnya untuk menangkap cahayanya Gusti Allah, niscaya dia akan merasakan dahsyat, merasakan satu rasa, kadang-kadang malu, di sisi lain kadang-kadang khauf. Tentu saja ini tidak bisa dimaknai pupil dalam arti pupil motor secara fisikal, tetapi yang dimaksud adalah mata hati manusia. Jika sudah bisa menangkap cahaya Gusti Allah, dia akan merasakan satu kedahsyatan. Al-muttali'i ala khafiyatis sarairi. Allah itu maha mengetahui ala khafiyatis sarairi, apa yang ada pada benak manusia. Khawatir nafs, Allah itu maha mengetahui apa yang terbesit di dalam jiwa manusia, sekecil apapun besitan itu. Al-alimi bi mukawwanatid dhamairi, dialah Allah zat yang maha mengetahui